Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pembelajaran kita untuk hari ini. Silahkan dulu Ketua kelas Yuda Siahaan memimpin doa. Silakan nak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, amin. Oke, makasih ya Yuda. Kita selalu bersyukur karena kita sudah bisa berjumpa di Zoom ini walaupun tidak secara tatap muka. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, marilah kita dulu mengheningkan cipta ya, mengheningkan cipta yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Misalnya Bapak yang pandu, hening cipta dimulai, hening cipta selesai. Oke, itulah dia. Jadi walaupun pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap semangat dalam melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran supaya kita tidak ketinggalan. Link absen kita melalui Google Form itu sudah Bapak kirim melalui WA Group. Tolong nanti diisikan bahwasanya itu menandakan kita hadir pada saat sesi ini mempelajari tentang SIK dan perpetaan. Jadi sekarang kita masuk materi baru yaitu mengambilkan wilayah formal dan wilayah pop. Ini ada Bapak tampilkan, ada gambar ya, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Coba dulu Joshua, gambar 1, coba dulu nak. Yang saya lihat Pak di gambar 1 ini Pak, sebuah pendesaan Pak. Pendesaan yang menanam padi Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke gambar nomor 2. Bagian wilayah gitu, tapi dia ini kota-kota besar kayaknya Pak. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan, dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis wilayah formal dan wilayah fungsional di Indonesia. Kita amati video berikut ini ya. Wilayah merupakan suatu daerah. Oke. Sudah Pak. Di sana terdapat penjelasan tentang perbedaan wilayah formal dengan wilayah fungsional. Sedangkan di wilayah fungsional, mereka sudah bisa fokus mata pencarian itu di beberapa titik. Jadi, Pengertian wilayah yang pertama, wilayah adalah bagian atau ruang di permukaan. Nomor 2, wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat. Ada 3 wilayah ini, Bapak ambil salah satu contohnya. Kalau misalnya dibilang wilayah Asia Tenggara, pengamatannya hanya berdasarkan Asia Tenggara itu aja. wilayah tadi nak, ya, sama seperti Di gambar yang sebelah kiri perkotaan Pak. kotaannya. Ini menunjukkan wilayah pegunungan, di mana sebagian besar mata pencariannya itu ya berternak, seperti itu Pak. Oke, ini ada wilayah formal. Coba dulu baca. Wilayah formal atau Oke, silakan yang kedua. Haris, baca. Kesamaan vegetasi, 3 kesamaan iklim, 4 kesamaan mata pencarian. Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat di situ Pak masih berhubungan dengan alam Pak. Coba dulu Pelangi nomor 1 itu wilayah formal seperti apa Pelangi? Topografi Pak. Samaan topo Grafi. sama-sama. Kebun teh ya. Bunteh ya. Oke, yang ketiga. Yang nomor 3 itu Pak, bersamaan dari mata pencarian Pak. Di mana masyarakat itu mata pencariannya dari nelayan Pak. Samaan iklim Pak, di mana iklim yang dimaksud ini adalah iklim tropis karena dia ditumbuhi oleh banyak sawit. Sekarang kita lanjut ke wilayah fungsional. Sekarang kita lihat gambar yang Bapak tampilkan di slide berikutnya nak. Oke. Jadi dari penjelasan Bapak di slide sebelumnya, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan daripada gambar yang Bapak tampilkan ini? Jadi yang pertama itu yang di tengah, yang fokusnya itu di banyak tanda panah itu ya, itu kota Medan. Pusat kotanya ini dia yang melakukan mobilitas atau pergerakannya, seperti yang di sini dia mengekspor barang ke Pancur Batu, dari Pancur Batu nanti nyalurkan ke Brastagi. Jadi Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus sama Pelangi. Jadi di sini ada contoh beberapa perwilayahan fungsional. Selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Tadi kan ada daerah konservasi, zona penyangga, kota satelit, daerah resapan air. Nah, untuk memperdalam materi kita, ya, jadi Bapak harapkan kita akan melakukan diskusi kelompok melalui WA.
boleh juga langsung juga melalui slide yang Bapak tampilkan ini. Jadi kelompokmu karakteristik wilayah formal. Untuk kelompok 2 ini diskusikan bersama. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah mengerti, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, ya. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, Nak, jadi kita lanjut. Itu sudah pasti ciri khasnya ya, dia terfokus pada beberapa atau lebih dari satu mata pencarian seperti industri. Itu untuk teknologi dalam penangkapan ikan. Untuk yang di bawah mungkin pembajakan sawah gitu seperti traktor gitu, Pak. Mengapa sarana transportasi di wilayah fungsional tersebut? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsional itu menyuplai atau mengirimkan. Jadi kalau dalam mengirimkan itu harus ada yang namanya sarana dan prasarana. Nah, gimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan tanggapan jawaban dari kelompok 2? Sangat puas, Pak. Sangat puas. Oke, kalau gitu kita lanjut kepada kelompok 1. Formal itu masih hanya bergantung pada satu mata pencarian saja, Pak, di mana mereka memfokuskan pada satu titik aja karena mereka bergantung pada alam di sekitarnya, Pak. Di wilayah formal ini sebagai supply kepada wilayah fungsional yang ada di gambar nomor 2, Pak. Kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan kata homogen? Terima kasih. Jadi mereka mengolah lahan tersebut untuk melakukan pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Dengar, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Oke, jadi mana dikatakan dengan wilayah formal dan wilayah fungsional. Jadi Bapak ingin memberikan satu tugas lagi, ya. Satu tugas word square. Jadi word square ini dia berbentuk teka-teki silang, Nak. Jadi teka-teki silang ini nanti Bapak kasih sebuah pertanyaan. Yang pertama itu ada Medan. Yang kedua ada heterogen. Mengenai wilayah fungsional lainnya. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Industri dan kota perdagangan, Pak. Mengerti mengenai materi ini, ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran untuk hari ini, bisa nggak, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Yaitu wilayah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama wilayah formal. Wilayah formal itu adalah wilayah yang dia itu masih bergantung pada alam. Fungsional, dia itu sudah bisa mengembangkan dan bahkan dia ini sudah menjadi penyuplai. Oke, bagus ya atas kesimpulan yang diberikan oleh pertama adalah wilayah itu merupakan bagian atau ruang di permukaan. Adanya saling berhubungan atau interaksi antara beberapa wilayah. Ya, formal seperti wilayah pertanian, wilayah kehutanan, kemudian wilayah perikanan. Oke, jadi inilah kesimpulan untuk mata pelajaran kita hari ini. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Jadi inilah dia. Ya, Pak. Jadi ini akan Bapak kasih evaluasi untuk tugas kalian hari ini, yaitu kerjakan nanti ini soal. Ini Bapak berikan melalui Google Form. Jadi di Google Form ini ada 10 soal pilihan berganda. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Dan misalkan waktu pengerjaannya ini setengah jam, Bapak lama paling tunggu jam 2 siang nanti. Ya, jadi mengerjakannya baca dulu bagus-bagus atau baik-baik materi bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Dan keduanya yaitu ini tugas mandiri ya, yaitu amatilah dengan Google Earth. Coba nanti kamu bedakan mana wilayah formal, mana wilayah fungsional. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Bapak mengucapkan selamat siang dan semoga yang Bapak sampaikan kepada kalian ini dapat digunakan dan silahkan Diki membawa doa. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam syukur. Haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih Amin. ya. Oke, anak. Halo, selamat siang. Thank you. Shalom, Pak. Shalom, selamat siang, Pak. Shalom, selamat siang, Pak.